3000尺，你自己找死！不对，郭师兄，这就是青龙令吗？东西，现在物归原主了。这灵药确实不错，给你呢。早就想了解了，你说便是。为了我姐，大比关乎的是我姐后半生的幸福。我承认，你的确有些事。吸收。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita lanjutkan Tonghua Cui Shi Chan Hun atau Fearless Battle Spirit babang Chinan nih. Nah, di part 21 hari ini kita semua bakal melihat Chinan tuh kerja sama Xiao Leng, adiknya senior Qin Sui, untuk memenangkan kompetisi Wanxian. Tapi yang pasti mereka mesti melawan peringkat-peringkat teratas yang paling kuat guys. Penasaran kan gimana caranya? Kalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah melihat Xiao Leng itu menghampiri si Chinan, menjelaskan Chinan itu bisa menemukan token Qinlong yang lain dengan cara mengalahkan ke-10 murid jenius serta mengambil kertas mereka. Gak cuman itu, dia meminta bantuan Chinan agar membalaskan dendamnya guys. Jadi ceritanya sebelumnya dia udah diserang oleh para murid jenius peringkat 8, yaitu Wang Meng. Nah, dia bisa kalah karena si Wang Meng memiliki anak buah yang merepotkan. Chinan pun setuju mereka mencari Wang Meng. Setelah ketemu, Wang Meng kelihatan senang guys karena Chinan datang ke dia sendiri, gak perlu dia cari-cari. Tapi di satu sisi Chinan tidak mengikuti rencananya si Xiao Leng dan malah mengurus anak buahnya Wang Meng. Ya, kita lihat saja pertarungannya. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Dia merasa Chinan yang cukup sombong, Wang Meng memadatkan kekuatan, langsung menyerang dengan teknik pedang dingin 3000 kaki. Secara refleks, Chinan menggunakan pedangnya menahan serangan tersebut. Xiao Leng memperingatkan agar Chinan berhati-hati karena teknik pedang dingin milik si Wang Meng itu bisa mematahkan semua senjata dengan mudah. Benar aja perkataannya guys. Gak lama dari itu, tuar, pedang milik Chinan itu patah dan mereka pun saling bertarung. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba tubuhnya Wang Meng terluka parah dan pedangnya pun ikutan patah. Ternyata Chinan sengaja menggunakan pedangnya sebagai umpan. Nah, ketika pedangnya patah tadi, dia itu langsung menyerang Wang Meng dengan merubah tangannya menjadi sangat tajam seperti tombak. Wang Meng terluka cukup parah dan tidak menyangka Chinan bisa menggabungkan manusia dan pedang menjadi satu. Dalam artian manusia menjadi pedang gitu guys. Menyaksikan itu, para anak buahnya sebelumnya terhempas mulai takut. Berbeda sama Chinan, dirinya sama sekali tidak terluka, berjalan perlahan mendekati. Tentu membuat Wang Meng langsung ketar-ketir. Sampai-sampai dia mengancam akan berbuat kejam jika Chinan masih saja mendekat. Tapi sayang, Chinan tidak memperdulikan hal itu, terus mendekatinya. Namun apa yang terjadi? Ketika Chinan sudah sampai ke hadapannya, Wang Meng bersujud meminta maaf. Dia memberikan semua tas beserta isi-isi yang dia miliki. Jelas membuat Xiao Leng terkejut dong. Bisa-bisanya Wang Meng dikalahkan dalam waktu singkat. Mudah sekali malah. Masalah sudah selesai. Chinan mengecek isi dari dalam tas yang diberikan oleh Wang Meng. Di dalamnya ada token Qinlong dan ada sebuah peta yang bertuliskan bunga teratai. Xiao Leng menduga kemungkinan itu adalah peta menuju ke bunga teratai hijau berkelopak 3. Dia juga menjelaskan teratai itu sama seperti obat mujarab. Gak cuma meningkatkan tingkat kultivasi dengan cepat,
tetapi itu juga bisa memperkuat tubuh dan diperkirakan teratai itu setara dengan 500 pil Xiantian. 这就是青龙令吗？ Alhasil Qinan ingin pergi ke sana dan memberikan token Qinlong kepada Xiaoleng. Soalnya kan memang awalnya token ini milik dia guys, yang sudah diambil oleh si Wang Meng. Tapi Xiaoleng orangnya gengsian nih. Dia menolak hal tersebut, menegaskan dirinya bisa mencari token Qinlong itu seorang diri. Qinan pun memberikannya secara paksa dan segera pergi dari sana. Dia berkata sebenarnya dia membantu karena kakaknya adalah senior Qin Sui. Dan senior Qin Sui pernah memberikannya sejumlah uang yang cukup banyak. 现在物归原主了。这灵药确实不错，打给你呢。 Dari situlah Xiaoleng langsung mengejarnya guys. Mengakui kalau memang Qinan memiliki kekuatan yang sungguh hebat. Apalagi dia juga pasti bisa memenangkan kompetisi Wanxiang demi sang kakak. Selain itu, dia berniat membongkar taruhan apa yang dijalankan oleh kakaknya ini. Kebetulan karena Qinan cukup penasaran, dia pun meminta Xiaoleng untuk mengatakannya. Yang ternyata waktu itu, Tuan Ouyang pernah mengatakan, dia adalah anak dari pemimpin sekte guys. Jadi dia memaksa ingin menikahi kakaknya waktu itu. Karena gak ada pilihan, kakaknya Qin Sui mengajaknya bertaruh dalam kompetisi Wanxiang ini. Jadi bagi yang kalah akan mengikuti perintah yang menang. Nah makanya Tuan Ouyang mengandalkan beberapa murid jenius dalam memenangkan kompetisi ini. Tapi si kakak Qin Sui cuma mengandalkan satu murid, yaitu adiknya sendiri demi memenangkan kompetisi ini guys. Tentu itu bukan hal yang mudah ya kan? 早就想了解了，你说便是。为了我姐，大比关乎的是我姐后半生的幸福。我承认，你的确有些实力。我姐只能把希望寄托在。 Dari situlah Cina mengerti kenapa senior Qin Sui tidak ingin mengasih tahu atau membeberkan taruhan dia guys. Soalnya dia menduga pasti ketika si Qinan mengetahui hal ini, maka dia akan rela membantu senior Qin Sui tanpa dibayar sepeser pun. Jadi itu membuat senior Qin Sui gak enakan guys. Nah si Xiaoleng juga yakin, sekarang kan mereka udah kerja sama nih, otomatis minimal bisa mencapai ke peringkat 3 dengan mudah. Cina setuju akan hal itu, soalnya senior Qin Sui sudah sangat baik kepada dia. 此事我义不容辞。通缉前3，帮我姐赢得。如今你我2人联手。 Singkat cerita, akhirnya mereka sampai ke sebuah goa. Karena tidak ingin membuang waktu, Cina berkultivasi meningkatkan kekuatan. Karena hal itu juga, jiwa dewa pedang miliknya sekarang meningkat menjadi kelas 9. Tapi gak lama dari itu, muncullah aura naga yang super kuat. Segera Cina coba menyerapnya karena itu adalah tanda-tanda penerobosan. Dengan konsentrasi penuh, tidak ingin melewatkan kesempatan, gak lama dari itu, akhirnya Cina keluar dari sana. Xiaoleng yang sedang menunggu pun terkejut. Ternyata Cina berhasil menerobos sampai ke ranah Bati Tempering tingkat 7. Padahal kemarin-kemarin masih tingkat 5 guys. Cina berterima kasih kepada Xiaoleng karena sudah menjaga di luar gua ketika dia sibuk berkultivasi. Setelah itu, mereka berangkat menuju ke bunga teratai hijau berkelopak 3. Pada akhirnya mereka sampai ke sebuah tempat yang diselimuti oleh kabut penghalang darah. Dijelaskan juga, tempat ini tempatnya sangat unik, terutama di Pulau Wanxiang ini. Tapi kabut ini sungguh beracun. Konon katanya seseorang di ranah Bati Tempering tingkat 9 gak bakal bisa menerobos kabut ini. Tapi bakal muncul waktunya kabut ini itu bisa tiba-tiba menghilang dan membuka jalan untuk masuk.
Nah, dengan begitu, banyak sekali murid yang menjaga bersiap pengen masuk ke dalam, guys. Cina menduga minimal para murid ini mengincar bunga teratai hijau kelopak 3 nih. 我听吴姐提起过，竟是血障物。Gak lama dari itu muncullah seorang murid wanita yang diketahui juga bernama Chu Yu. Rananya sudah berada di body tempering tingkat 8. Dia merupakan peringkat kelima dari 10 murid jenius. Chu Yu ini mengetahui jelas Qin Nan dan Xiao Leng sedang bersembunyi menunggu di dekat sana. Karena udah ketahuan mau gak mau memunculkan diri dong. Tentu para murid menjadi bersemangat ketika melihat ada sosok Qin Nan. Soalnya kan mereka itu bakal diberikan hadiah kalau semisal berhasil menangkap dia, guys. Tapi di satu sisi mereka tidak berani mengambil tindakan. Karena di sebelahnya ada si Xiao Leng, peringkat 10 murid jenius. Chu Yu memuji si Qin Nan sudah menerobos kerana body tempering tingkat 7. Cuma dalam waktu beberapa hari. Nah, fakta menariknya, Chu Yu ini diutus oleh kakak senior Gong Yang untuk menjaganya kalau semisal bertemu. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba muncullah seseorang dari balik pohon. Wah, siapa itu, guys? Musuh baru kah? 这么多人，那劳烦师姐，叮嘱过我，要对你有所关照。秦师弟不必见外，公羊师误打误撞而已，实在不敢和。 So, mari kita lihat bagian spoiler untuk part 22 mendatang yang akan rilis secepatnya. Oke, jadi singkatnya nanti kita semua bakal melihat ternyata aura misterius itu memiliki aura hitam yang sungguh jahat. Dia juga langsung menyerang Qin Nan menggunakan sabit ungu raksasa. Namun apa yang terjadi? Qin Nan mengeluarkan roh dewa perang, guys. Menangkap sabit ungu tersebut, membuat orang misterius pun ketar-ketir dan segera kabur. Qin Nan tidak membiarkannya, mengejar orang itu dan langsung menghajarnya. Wah, udaranya meningkat, apalagi dewa perangnya semakin kuat. Kita tunggu lagi di part 22 Jishe Chanhun atau Fearless Battle Spirit ya, guys. Hehe. Di hari biasa. Update lagi nanti untuk tonton selanjutnya dan pastinya cuman di sini KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.